Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dengan berlalunya waktu, kecepatan lautan bintang yang memadat di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur melambat. Dan saat ini sumber energi Xiaoyan telah mencapai 15 miliar. Meski kecepatannya sedikit melambat, sebenarnya masih sangat cepat. Setidaknya selama Xiaoyan diberi waktu yang cukup untuk kecepatan ini. Bukan tidak mungkin menembus hingga 20 miliar. Ketika Xiaoyan hendak berkultivasi, permaisuri tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan yang berfluktuasi. Karena untuk sementara, Xiaoyan tidak dapat menerima latar belakang Genesis Ki yang melonjak, yang tampaknya tidak ada habisnya dan mendaki tanpa henti. Setelah menerobos ke puncak Dewa Pertarungan Bintang 9, setiap dewa pertempuran akan memiliki gelombang Ki asal, dan gelombang ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam dampak selanjutnya pada keabadian. Dewa pertarungan biasa, selama mereka dapat menembus hingga 3 miliar sumber energi, mereka dianggap baik dan mereka dapat mencapai keabadian. Tetapi peluang untuk dipromosikan menjadi keabadian sangat rendah. Dan jika latar belakang Genesis Ki dapat menembus 5 miliar atau lebih, maka kemungkinan menembus keabadian Kaisar akan meningkat. Oleh karena itu, semakin kaya latar belakang Genesis Ki, semakin tinggi kemungkinan menembus keabadian dengan ratusan miliar sebelum menembus keabadian. Suara permaisuri melekat di benak Xiaoyan, mengalir ke dalam benak Xiaoyan seperti informasi, sangat lembut dan tidak mempengaruhi kultivasi Xiaoyan. Lagi pula untuk promosi saat ini, Xiaoyan hanya perlu menstabilkan pikirannya dan menyerahkan sisanya kepada latar belakang. Tampaknya ada yang ditampilkan saat ini adalah hal yang biasa. 100 miliar? Ketika dia mendengar nilai ini, Xiaoyan juga diam-diam terkejut. Pada awalnya dia berpikir bahwa puluhan miliar sangat tidak dapat dipercaya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang mulia akan lebih menentang langit. Selama periode pertempuran dewa, sumber energi telah menembus hingga ratusan miliar. Sungguh tingkat yang menakutkan. Ratusan miliar asal Ki latar belakang dapat menghancurkan keabadian Kaisar. Saya tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi kemudian saya mengetahui dari beberapa rumor bahwa Ku Chongsheng telah meningkatkan latar belakang sumber energinya untuk menemukan bintang kelahiran yang benar-benar menjadi jiwanya di alam semesta yang luas ini. Jika Anda dapat menemukan bintang kelahiran ini, Anda akan dapat menjadi dewa pertempuran di alam leluhur. Dan jika Anda menggunakan dewa pertempuran di alam leluhur untuk menerobos keabadian Kaisar, Anda dapat memadatkan kekuatan keabadian dalam satu pemikiran. Di bawah alam, kekuatan keabadian akan mengandung prestasi alam leluhur. Sederhananya, untuk mencapai ini, di level yang sama, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Suara permaisuri bergema di benak Xiaoyan yang sedang berlatih saat ini. Xiaoyan yang masih bingung dalam kultivasi, dia langsung mengklarifikasi jalan untuk Xiaoyan, memungkinkan Xiaoyan menemukan jalan ke depan dalam sekejap. Seperti yang dikatakan permaisuri, di antara miliaran bintang, dia harus menemukan bintang kelahirannya sendiri dan menerobos dewa pertempuran leluhur yang legendaris. Baru setelah itu, dia bisa menjadi lebih kuat. 100 miliar itu sendiri bukanlah nilai numerik, karena setelah menembus 10 miliar, sumber Ki para dewa sebenarnya sudah cukup. Lagi pula, pertempuran tingkat abadi Kaisar, sumber Ki juga digunakan, tetapi dengan peningkatan lebih lanjut dari ranah kekuatan. Kekuatan abadi terkandung semakin banyak, semakin kuat kekuatannya.
Kekuatan keabadian adalah kekuatan keabadian kaisar yang lebih kuat. Jadi semakin banyak latar belakang energi asal, semakin baik. Alasan mengapa Yang Mulia memadatkan ratusan miliar latar belakang bukanlah karena dia bermaksud untuk memadatkan begitu banyak, tetapi karena dia telah mencari bintang dalam hidupnya, dan dia tidak menemukannya sampai dia memadatkan ratusan miliar. Adapun Xiaoyan, itu tergantung pada seberapa banyak dia dapat menemukan bintang kelahirannya dan mencapai alam leluhur ketika dia memadat bintang. Apakah perlu menemukan bintang kelahiran untuk menembus keabadian? Xiaoyan juga bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan permaisuri. Tentu saja tidak. Banyak dewa kaisar belum menemukan sampai mereka menerobos ke langkah ke-9. Saya hanya tahu bahwa menerobos keabadian kaisar tidak perlu menemukan bintang kelahiran. Tetapi jika Anda menerobos ke langkah ke-9 dari keabadian kaisar, Anda tidak menemukannya. Jika tercapai, maka akan selalu berhenti di langkah ke-9. Permaisuri terus menjelaskan keraguan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan hendak menyentuh keabadian kaisar, dan permaisuri yang berhati-hati tahu bahwa Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang Yang Mulia. Xiaoyan sangat bingung saat ini. Itu sebabnya permaisuri dengan sabar menjelaskan keraguan Xiaoyan. Untuk Xiaoyan sekarang itu sangat penting. Selain itu, penjelasan rinci permaisuri dapat menyelamatkan Xiaoyan dari banyak jalan memutar. Dan dia dapat langsung melihat mercusuar yang akan dia tuju tanpa tersesat di laut. Terima kasih Yuan karena telah mengklarifikasi kebingungan ini. Xiaoyan berterima kasih. Kamu sepertinya dilahirkan untuk berbicara seperti ini. Dibandingkan dengan terima kasih, aku lebih suka. Permaisuri tersenyum di wajahnya. Dia ingin melanjutkan, tapi dia masih khawatir itu akan mempengaruhi kultivasi Xiaoyan. Jadi dia tidak melakukannya, jangan terus berbicara. Wanita seperti ini adalah yang paling cerdas. Hubungan antara orang satu sama lain tidak akan membuat orang merasa bosan. Meskipun Xiaoyan sedikit malu dengan minat kecil pada kata-kata setiap saat, itu juga membuat suasana semakin lebih nyaman. Dalam latihan yang membosankan, perasaan ini sebenarnya bisa memberi jiwa istirahat sejenak. Waktu luar biasa tidak hanya penuh pesona, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Dan kesenangan bergaul dengan mereka terkadang tampak lebih menarik daripada kecantikan itu. Dibandingkan dengan Cailin yang mendominasi dan wanita lembut Sun-er, wanita seperti ini sepertinya tidak cocok untuk menjadi istri dan selir. Bukan karena permaisuri tidak cukup sempurna, tapi dia terlalu sempurna. Sepertinya hanya orang yang lebih sempurna seperti Yang Mulia yang bisa menandinginya dengan sempurna. Tapi wanita seperti permaisuri memang tak tertahankan. Hal ini membuat Xiaoyan merasa sangat kontradiktif di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, setidaknya permaisuri memperlakukannya dengan tulus. Atau mungkin itu adalah kasih sayang yang tersisa untuk Yang Mulia. Tetapi pada akhirnya, Xiaoyan yang membantunya. Jadi selain perasaan, permaisuri juga memiliki kebaikan di dalamnya. Tentu saja, untuk apa yang seharusnya tidak terjadi, Xiaoyan sendiri yang memikirkannya. Dia benar-benar dipaksa dan dia juga dipengaruhi oleh energi iblis sesudahnya. Tapi kalau memikirkan sentuhan seperti satin, memang nyaman. Pada saat yang sama, di luar hutan belantara abadi, kehampaan terdistorsi, seperti permukaan air yang tenang diaduk tiba-tiba, membentuk pusaran dan kecepatan pusaran semakin cepat, hingga membentuk lubang hitam tak berdasar. Kemudian lubang cacing dengan fluktuasi besar terbentuk. Meskipun dapat menembus kehampaan dengan sangat cepat, itu juga sangat berbahaya.
Jika bukan karena kepercayaan diri mutlak, hanya sedikit orang yang berani melakukan perjalanan melalui lubang cacing semacam ini. Saat terdengar suara gemuruh di lubang cacing dan suara yang dalam membuat lubang cacing semakin tidak stabil, bahkan lebih mungkin untuk runtuh. Tiba-tiba seberkas cahaya melonjak keluar dari lubang cacing yang akan stabil, memaksa lubang cacing untuk membuka kembali, menyebabkan badai kehampaan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar ruang, menyapu ke arah sekitarnya. Untungnya, tidak ada ruang batas dan bintang di sekitar hutan belantara abadi. Jika tidak, badai hampa ini akan cukup kuat untuk menyebabkan pukulan dahsyat pada bintang dan ruang batas. Segera setelah itu, dia melihat bayangan hitam besar perlahan berenang keluar dari lubang cacing. Dan hantu besar ini baru saja melayang di luar menara pembantaian. Ini adalah Dewa Taisu Senyi dengan bentuk dan penampilan tubuh yang sama. Yang paling penting adalah tidak hanya ada satu ujung, tetapi dua ujung. Sosok Dewa Taisu perlahan-lahan keluar dari lubang cacing. Bahkan dalam kehampaan yang luas, sosok besar dari kedua Dewa Taisu ini sangatlah besar. Dan di atas tubuh besar kedua Dewa Taisu ini, ada beberapa sosok berdiri di atasnya. Ketika dua Dewa Taisu muncul di alam liar abadi, mereka juga sangat terkejut. Tapi tepat ketika sosok besar dari dua Dewa Taisu hendak memasuki hutan belantara abadi, kekuatan yang kuat benar-benar menghentikan mereka, dan kekuatan penahanan yang sangat kuat keluar dari hutan belantara abadi. Saya dengar hutan belantara abadi memiliki apa yang disebut kekuatan aturan. Mungkinkah ini kekuatan aturan? Sosok Dewa Taisu tidak terburu-buru. Mereka semua melihat ke arah kehampaan yang bengkok dan berwarna-warni. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki hutan belantara abadi. Tetapi sekarang tampaknya hutan belantara abadi memberitahu mereka bahwa jalan ini sudah mati. Kekuatan aturan, kekuatan yang konyol. Di depan kekuatan absolut, tidak ada aturan. Pusat kekuatan Taisu yang berbicara berdiri di depan semua orang, dan ada nomor seri 701 di lengannya. Angka ini tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga identitas dan status dalam kehampaan. Jelas, 701 adalah angka tertinggi di sini. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin kelompok orang ini. Bahkan para Dewa Taisu di kedua ujungnya harus mematuhi perintahnya. Tidak peduli kekuatan penahan macam apa, hancurkan saja untukku. Saya ingin melihat tempat seperti apa yang berani memusnahkan banyak orang Taisuku, dan bahkan berani melukai dewa-dewaku secara serius. Suara dominan 701 datang dari bawah baju besi. Dan begitu suara itu jatuh, kedua Dewa Taisu perlahan membuka mulut mereka. Segera energi yang kuat terkondensasi dengan gila-gilaan di mulut raksasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang gelap. Dan orang ini yang merupakan pemimpin dari banyak Taisu dengan nomor 701 saat ini. Bahkan baju besi dewa palsunya memiliki perbedaan yang jelas. Meskipun penampilannya kurang lebih sama, di dadanya ada 3 kristal merah membentuk segitiga yang bersinar. Beberapa orang di belakang Taisu 701 juga berada dalam nomor 800. Meskipun tidak ada 3 kristal merah di dada mereka, tetapi mereka juga memiliki 2 kristal merah. Dan itu sesuai dengan level baju besi dewa palsu. Kristal merah juga merupakan sumber utama kekuatan baju besi dewa palsu. Xiaoyan juga menyadari banyak hal saat menggunakan baju besi dewa palsu sebelumnya. Lagi pula, baju besi dewa palsu tidak serumit yang dibayangkan. Dan kekuatan sebenarnya dari baju besi dewa palsu, integrasi ofensif dan defensifnya yang sangat baik, yang hampir memungkinkan penggunanya untuk melakukannya tanpa terlalu banyak manipulasi.
dan teknologi semacam ini memang menakutkan. Duar! Setelah diseduh sebentar, kumpulan cahaya yang terkondensasi di mulut kedua Dewa Taisu tiba-tiba melonjak keluar, berubah menjadi dua sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim dan memborbader pintu masuk hutan belantara abadi. Pada saat yang sama, kekuatan penahan yang kuat juga meletus dari hutan belantara abadi. Jelas, Taisu ingin menggunakan cara brutal untuk menyebarkannya ke dalamnya. Dan begitu banyak keinginan di hutan belantara abadi tidak akan pernah mengizinkannya. Akibatnya, dalam kehampaan bengkok yang berwarna-warni, kekuatan penghalang yang kuat itu seperti perisai raksasa yang tak terlihat, menghalangi berkas cahaya yang keluar dari mulut kedua Dewa Taisu ini. Saat kedua kekuatan bertabrakan, seluruh kehampaan bergetar hebat. Jelas sekali, kekuatan seperti itu sudah bisa mengguncang kehampaan. Kekosongan di alam Xuanyin secara alami tidak sebaik di dunia sensi. Bahkan pada beberapa tingkatan, setidaknya di dunia sensi, serangan seperti itu tidak akan menyebabkan distorsi yang berlebihan dalam kehampaan. Namun, kehampaan itu sendiri tidak akan pernah bisa dihancurkan. Distorsi seperti itu hanya akan membuat kehampaan di sekitarnya menjadi tidak stabil. Jika pecah, kehampaan akan terbentuk kembali. Setelah badai kehampaan meletus dan menghancurkan segalanya, kehampaan tersebut masih akan terbentuk kembali, menjadi utuh. Jadi cara seperti ini hanya akan menimbulkan ancaman bagi lingkungan sekitar yang ada di dalam kekosongan ini. Pada saat ini, sinar cahaya di mulut kedua Dewa Taisu tidak mandek, tetapi terus memborbader melawan kekuatan penahan yang tak terlihat dan kuat dari hutan belantara abadi. Tapi tidak mudah untuk meledakkan kekuatan terlarang dari hutan belantara abadi. Lagi pula banyak makhluk abadi yang kuat di dunia nyata Xuanyin terkubur di sini. Bahkan jika mereka jatuh, mereka masih memiliki kemauan yang kuat. Saat semua keinginan bersatu, itu pasti kekuatan yang sangat kuat. Setidaknya saat ini, serangan Taisu tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengguncangnya. Jelaskan bahwa mereka tidak diizinkan memasukinya. Namun dengan konfrontasi antara sinar penghancur Taisu dan kekuatan terlarang dari hutan belantara abadi, distorsi kehampaan di sekitarnya menjadi semakin intens. Jika terus berlanjut, kehampaan itu pasti akan runtuh. Dan jika kekosongan runtuh akan menghasilkan badai kekosongan bagi mereka, dan mereka tidak ingin melihat badai kekosongan muncul. Yang terpenting adalah begitu kekosongan benar-benar runtuh, kekuatan badai kekosongan akan menjadi besar masalah. Oleh karena itu, Taisu 701 hanya bisa mengangkat tangannya. Dan berkas cahaya yang keluar dari mulut kedua Taisu Sanyi berangsur-angsur menghilang dan berhenti menggunakan metode serangan kuat ini. Jadi sekarang masalah yang tersisa menjadi rumit. Meskipun telah mencapai hutan belantara abadi, masih menjadi masalah untuk memasukinya. Bagaimana cara mengetahui siapa yang menghancurkannya? Saat Taisu 701 memikirkan cara memecahkannya, di kehampaan tidak jauh di sisi lain, gelombang kecut yang kuat tiba-tiba muncul. Lubang cacing kosong muncul di ruang memutar di ujung. Segera semua sosok melihat ratusan binatang dengan bentuk tubuh yang berbeda. Tetapi binatang memancarkan fluktuasi yang sangat ganas. Setelah semua binatang keluar dari lubang cacing, mereka melihat ratusan ribu sosok menginjak binatang terbang dan bergegas keluar dari lubang cacing. Melihat pemandangan ini, Taisu 701 juga menoleh untuk melihatnya. Kekuatan seperti itu jelas cukup menarik perhatian Taisu 701 karena dia masih belum tahu siapa yang mereka targetkan. Ratusan binatang buas dan ratusan ribu pasukan. Setelah tersapu keluar dari lubang cacing,
Pada level ini, kemampuan eksekusi semua orang sangat tinggi. Sesaat kemudian, seekor binatang terbang yang lebih besar muncul di lubang cacing, diikuti oleh banyak binatang terbang yang lebih kecil. Di belakang binatang terbang raksasa ini, ada dua sosok duduk bersila. Saat kedua sosok itu membuka mata mereka perlahan, dan gerakan serta kecepatan memutar kepala mereka persis sama, seperti yang terlihat di mata mereka. Sepertinya Anda dalam masalah, atau kita bekerja sama,